Ahmad Muzani mengakui tidak perlu khawatir dan ketakutan dengan survei Anies yang tinggi dikarenakan Prabowo pada Pilpres kemarin memenangkan di Jakarta sementara Anies Baswedan kalah. Itulah keterangan daripada Ahmad Muzani. Ke daerah lain ya, Pak? Jakarta ini tadi Nasdem resmi untuk mengusung Anies. Itu artinya kalau PKS dan Nasdem sudah bersatu, itu sudah dapat tiket. Bagaimana Gerindra menghadapi ini? Kesel banget Pak Sigit pertanyaan. Ada aja Pak. Saya terus terang baru dengar ada keputusan atau pengumuman dari Partai Nasdem tentang pencalonannya terhadap Anies Baswedan untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta, dan ya kita hormati sebagai sebuah keputusan politik dari partai politik. Apalagi? Ini menjadi pertimbangan Kim juga nggak Pak? Karena kan artinya Pak Anies fix maju begitu di Jakarta. Apakah memang sosok yang tadi sudah disepakati Kim, yang tadi Bapak bilang insya Allah sudah sepakat itu mampu menandingi Anies Baswedan itu di Jakarta? Keputusan atau pengumuman seperti ini dari awal sudah kita hitung bahwa sebagai sebuah kemungkinan. Jadi kita sudah exercise uji coba terhadap kemungkinan keputusan ini, dan pada waktunya nanti kami akan umumkan calon yang akan kita umumkan untuk menjadi calon gubernur di daerah Jakarta ini. Artinya Kim tidak khawatir jika melawan Anies? Nggak. Menang ya Pak? Nggak, Pak Prabowo aja di Jakarta menang dengan Anies. Pengumumannya nanti nunggu Pak Prabowo pulang dari tur Eropa atau gimana nih Pak? Iya, insya Allah. Berarti di Agustus ya Pak ya? Karena kan baliknya Agustus. Iya. Jadi Jakarta dan Jawa Barat itu akan last minute ya Pak, akan diumumkan? Ya bisa last minute, bisa sebelum 17-an. Kemungkinannya paling besar berarti sebelum 17-an ya Pak? Ya mudah-mudahan. Berarti ya tetap di Jawa Barat atau di Jakarta? Tunggu pengumuman. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Anies Baswedan telah diusung oleh Nasdem untuk maju di Pilkada Jakarta, dan pengusungan Anies ini hanya dilakukan oleh DPW Nasdem Jakarta tanpa Surya Paloh. Kita dengarkan pernyataan Anies Baswedan pasca diusung oleh Nasdem. Saya merasa mendapatkan kehormatan dengan rasa rendah hati dan mohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amanat yang diembankan oleh Partai Nasdem ini kami terima dan kami akan junjung dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya, dan akan berjuang bersama-sama sebaik-baiknya untuk warga Jakarta yang insya Allah nanti dampaknya bisa dirasakan oleh semua. Dan saya ingin sampaikan kepada semua, amanat yang diembankan ini diantaranya adalah tugas untuk menyusun pasangan yang nanti insya Allah akan dibahas bersama-sama. Harapannya kita akan bisa. Dan penetapan Anies Baswedan di Jakarta tanpa Surya Paloh ini mendapatkan tanggapan dari Effendi Ghazali. Seperti apa sebetulnya sih? Barangkali kemarin sedang sibuk atau nggak sempat ada ya. Gitu ya Bang Taslim. Ini saya dengan Bang Hashar Taslim ini sama-sama dari Sumatera Barat. Jadi tahu kapan waktunya pas ada atau pas nggak ada gitu. Mungkin lagi sibuk Gitu cara lagi bacanya. sibuk. Surya Paloh lagi sibuk ya. Tapi yang menjadi menarik kan bahwa ini tanpa syarat. Jarang orang memberikan tanpa syarat itu. Sementara Adiana Apitupulu mengatakan gembira ketika Nasdem mengusung Anies Baswedan. Gembira apa sedih? Ayo. Ketua Tim Pemenangan Pilkada PDI Perjuangan Adiana Apitupulu menyebut PDIP gembira Nasdem mengusung Anies di Jakarta. Adian menyebut ini jadi pertanda bangsa ini tidak kekurangan orang baik. Pihaknya pun tak terpengaruh dengan pernyataan Koalisi Indonesia Maju yang akan melawan Anies Baswedan di Jakarta. Bagus. Ketika ada partai mendukung salah satu calon, mau PKS, mau Nasdem, mau Gerindra dan sebagainya, mereka kan sedang menjalankan amanat konstitusi sebagai partai politik toh, dan kita senang dong. Kita senang, ada Pak Anies maju, kita gembira. Itu loh, semua tokoh-tokoh bangsa yang maju dalam pilkada di kabupaten, kota, gubernur harus kita sambut dan riang gembira dari partai manapun. Itu artinya bahwa bangsa ini tidak kekurangan orang baik,
tidak kekurangan tokoh-tokohnya. Kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan Kim, kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan siapa-siapa. Kita hanya akan bisa berpengaruh ketika rakyat memintanya. Permintaan Kim nggak akan berpengaruh sama kita, tapi kalau permintaan rakyat, pasti kita ikuti. Itulah Diana Pitupulu yang begitu gembira sekali ketika Nasdem mencalonkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, dikarenakan tentu saja yang penting jangan Kim yang menang, yang penting jangan Kaisang, begitu barangkali seperti itu, begitu dendamnya Diana Pitupulu kepada keluarga Jokowi dan kepada Koalisi Indonesia Maju. Dengan bergabungnya Nasdem dan PKS bersatu untuk mengusung Anies Baswedan, tentu saja ini Anies Baswedan telah tetap untuk menjadi calon di Pilkada Jakarta, tinggal untuk didaftarkan ke KPU saja. Sementara Ahmad Saroni masih optimis bisa memenangkan Pilkada Jakarta bila dia diusung dan akan menang melawan Ridwan Kamil. Oh, kalau lawannya gua sama Ridwan Kamil berdua aja, pasti menang gua. Tapi sebaliknya ya, kalau gua maju di Jawa Barat lawan Ridwan Kamil pasti gua kalah. Tapi kalau di Jakarta, no way. Ya, itulah Ahmad Saroni yang begitu sangat sombong maksud saya, bisa mengalahkan Ridwan Kamil di Jakarta. Ya, orang-orang yang sombong itu biasanya malah keok duluan. Sementara pengamat politik mengatakan Anies akan untung bila menggait sebagai wakil adalah Mardhani Alisera dari PKS ataupun Ida Fauziah dari PKB. Itu berarti kalau sama aman itu tidak mudah untuk memenangkan, begitu ya, mungkin seperti itu beritanya ya. Untung bila gaet Ida Fauziah atau Mardhani PKS di Pilkada Jakarta 2024. Nama Anies Baswedan kembali mengemuka untuk maju Pilkada Jakarta 2024. Anies disebut-sebut masih layak kembali memimpin Jakarta untuk 5 tahun mendatang. Kendati begitu, wacana majunya Anies mulai dicermati beberapa parpol yang memiliki kader pilihan untuk maju menjadi pesaing. Di antaranya nama Ridwan Kamil yang merupakan kader Golkar dan juga Ahok hingga Tri Risma Harini dari PDIP. Pengamat komunikasi politik dari Universitas ESA Unggul Jamiluddin Ritonga menyampaikan, sejatinya Anies harus pandai memilih siapa calon pendamping. Agar dapat mendongkrak elektabilitasnya, kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Kamis 23 Mei. Jamiluddin menyebutkan, setidaknya ada 2 sosok yang memiliki potensi menguntungkan Anies di Pilkada Jakarta. Mereka adalah Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah dan politikus PKS sekaligus Mardhani Alisera. Ya, itulah Jamiluddin Ritonga, pengamat politik yang mengatakan bahwa Anies Baswedan bisa memenangkan pilkada atau mendapatkan suara banyak bila mengajak atau menggandeng Mardhani Alisera ataupun Ida Fauziah yang sekarang menjadi Menteri Tenaga dari Partai Kebangkitan Bangsa, anak didik dari Muhaimin Iskandar. Lalu bagaimana tanggapan Adi Prayitno terkait Anies Sohibul ini? Paket aman ini sebetulnya membahayakan tidak buat PKS dan juga Anies, atau justru menguntungkan buat Anies? Kalau bagi PKS tentu sangat aman, karena mencoba untuk mengunci bahwa calon wakil gubernur yang ditawarkan oleh PKS tentu akan diamankan kan. Tapi soal paket aman ini kan menjadi ancaman bagi PKB. Paket aman jadi ancaman? Tapi ancamannya bagi PKB, mungkin juga bagi PDIP, mungkin juga bagi Nasdem yang sepertinya punya intensi tertarik ke Anies tapi mengincar posisi wakilnya. Dalam konteks itulah kemudian PKB itu bicara soal deadlock. Kalau begini ceritanya, maka jangan berharap ini barang akan kemudian bisa melaju sebagai kontestan di Jakarta. Kalau PKS mencoba untuk mengunci wakil gubernur bagi Anies Baswedan, bukan tidak mungkin PKB dan PDIP yang di awal itu kelihatan punya minat kepada Anies Baswedan itu diralat statement-statement politiknya. Itulah pendapat tadi Prayitno terkait Anies Baswedan yang telah dikunci oleh PKS yang telah memberikan syarat boleh maju di Pilkada Jakarta asal cawagupnya maksud saya dari PKS yakni Sohibul Iman Wiranu. Namun demikian hal ini tentu saja menjadi ganjalan buat PKB yang akan mengusungnya. Dan seperti kita ketahui, Nasdem telah mengajukan Anies Baswedan tanpa syarat. Sebelumnya pendukung perubahan atau anak abah menggeruduk
kantor Nasdem untuk memaksa atau meminta kepada Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan, dan sudah dikabulkan oleh Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai gubernur kembali. Hari ini kami dari Kombatan komunitas pendukung perubahan bersama Bapak Anies Baswedan di DKI Jakarta menyerahkan surat dukungan kepada Parpol Nasdem untuk bisa mencalonkan Pak Anies Baswedan sebagai DKJ Jakarta 1 di Pilkada 2024-2025. Emak-emak anak abah mendatangi kantor Partai Nasdem meminta untuk Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai Cagup DKI. Kok turun pangkat ini? Kemarin kan Anies Baswedan capres, masa sekarang Cagup?